Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abrizal dengan NIM 2022-31500. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemesanan tiket bioskop online atau e-tiket. Yang pertama ada entitas atau aktor yang terlibat beserta fungsinya. Di sini ada 5 entitas. Yang pertama ada pelanggan, fungsinya untuk melakukan pendaftaran akun, login, memilih film dan jadwal, memesan tiket, dan melakukan pembayaran. Yang kedua ada admin bioskop, fungsinya untuk mengelola data film seperti judul, deskripsi, durasi, dan jadwal tayang, mengatur harga tiket, dan memantau transaksi pemesanan. Yang ketiga ada sistem pemesanan. Fungsinya menyediakan antar muka pemesanan, mengolah data pemesanan tiket, memvalidasi ketersediaan kursi, dan menyimpan data transaksi. Yang keempat ada sistem pembayaran. Fungsinya untuk mengelola proses pembayaran tiket dan memvalidasi transaksi pembayaran dengan bank atau penyedia layanan pembayaran. Dan yang terakhir ada database. Fungsinya untuk menyimpan data pelanggan, film, jadwal pemesanan tiket, dan transaksi pembayaran. Selanjutnya ada DAD atau DFD. Kemudian ada kamus data, pelanggan, nama lengkap, email, nomor telepon, password, dan alamat. Ada film, judul, genre, durasi, sinopsis, poster, dan jadwal tayang. Kemudian studio, nama studio, dan kapasitas kursi. Selanjutnya ada pemesanan, ID pemesanan, tanggal pemesanan, jumlah tiket, total harga, status pembayaran. Yang terakhir ada pembayaran, metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Selanjutnya ada diagram UML. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram menjelaskan manfaat sistem jika dilihat menurut pandangan orang yang berada di luar sistem atau aktor. Diagram ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dari bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Nah, di bawah ini ada use case dari sistem pemesanan tiket bioskop online atau e-tiket. Selanjutnya ada diagram kelas. Diagram kelas itu diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Diagram kelas juga memberikan gambaran atau diagram statis tentang sistem dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Nah, berikut ini ada kelas diagram pada pemesanan tiket bioskop secara online. Login user, booking, pengguna, register. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Nah, activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action, dan sebagai besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya. Kemudian ada sequence diagram. Nah, sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu.
Nah, sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal, waktu, dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Nah, masing-masing objek termasuk aktor memiliki lifeline vertikal. Salah satu yang akan dilewati user adalah ketika akan memesan sebuah tiket film, maka akan menulis film terlebih dahulu. Nah, pengguna menekan film yang hendak ditonton, sistem akan mengambil data seperti username, data film, dan data kursi yang tersedia. Nah, setelah pengguna memilih kursi, booking controller berfungsi memvalidasi data yang dimasukkan, dan booking activity menampilkan pesan sukses. Kemudian saat selesai, pengguna yang sudah melakukan pembayaran akan mendapatkan list tiket yang sudah ada di list tiket pesanannya. Untuk mencetak sebuah tiket, sistem akan menarik data username, data film, booking, kemudian mengenerate kode booking menjadi kode QR atau QR kode. Contoh rancangan antarmuka. Yang pertama ada halaman login. Halaman login berisi input email dan password yang sudah didaftarkan dari awal. Yang kedua, halaman daftar film menampilkan daftar film dengan jadwal tayang dan harga tiket. Yang ketiga, halaman konfirmasi pemesanan berisi detail pemesanan dan QR kode setelah pembayaran berhasil. Selanjutnya, rencana pengujian dan pemeliharaan. Nah, pengujian yang pertama ada functional testing, menguji setiap fungsi aplikasi seperti login, pemesanan, dan pembayaran. Yang kedua ada compatibility testing, memastikan aplikasi berjalan di berbagai perangkat dan sistem operasi. Yang terakhir ada security testing, memastikan data pelanggan dan transaksi terlindungi. Kemudian ada pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan sistem, menambah fitur sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada monitoring, memastikan server selalu online dan responsif. Yang ketiga, backup data, menjaga keamanan data dengan backup rutin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.